Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujinisa Anila. Saya dari kelas Administrasi Negara E semester 8. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan sejarah dan konteks administrasi publik di Makau dan di Indonesia. Pertumbuhan administrasi publik di Makau telah mengikuti berbagai transisi lintasan setelah kembali ke Cina pada akhir 1990-an dalam rangka politik satu negara dua sistem. Makau sendiri adalah koloni Inggris dan Portugal yang kembali ke kedaulatan Cina. Prinsip satu negara dua sistem yang diadopsi oleh pemimpin di Cina memungkinkan Makau untuk mempertahankan sistem ekonomi kapitalis dan sebagian besar untuk memerintah diri mereka selama 50 tahun. Makau sendiri merupakan tempat bekas jajahan dan menjadi wilayah khusus administratif dari Cina pada akhir 1990-an. Berikutnya, negara Makau tidak memiliki lembaga pendidikan tinggi sampai 1980-an. Dua universitas lokal yang paling bergengsi, Universitas Makau dan Institut Politeknik Makau, baru didirikan pada tahun 1981 dan 1991. Karena Makau tertinggal dalam perbandingan pendidikan tinggi. Departemen Pemerintah dan Administrasi Publik dari Universitas Makau resmi didirikan pada awal 2000-an. Meskipun sebelum itu telah ada sebuah program dengan nama yang berbeda. Pada tahun 1986, Asosiasi Ilmu Sosial Makau didirikan sebagai Akademisi Sipil Asosiasi. Studi Makau umumnya tidak menggunakan konsep-konsep barat seperti NPM untuk menjelaskan reformasi manajemen publik di Makau. Studi di Makau lebih sering membicarakan tentang Guben Peyuan atau mengkonsolidasikan basis sementara membina vitalis. Studi administrasi publik di Makau fokus pada bagaimana mengatasi masalah utama untuk pembangunan daerah lalu membentuk sebuah tim ketatausahaan, kegunaan sistem hukum, dan ekonomi yang dinamis. Sementara perkembangan administrasi di Indonesia belum banyak penulis yang mengemukakannya. Salah satu di antaranya adalah tulisan yang ditulis oleh Bintoro Cokroamidjojo dalam bukunya Research in Indonesia 1945 sampai 1965, menggambarkan perkembangan administrasi tersebut, di mana bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi sehingga tidak ada pengalaman sama sekali mengenai praktek ilmu administrasi negara. Sifat administrasi negara ketika itu sama dengan sifat ilmu yang mendapat pengaruh dari daratan Eropa, di mana konsep kontinentalnya sangat kental. Dan untuk selanjutnya, tidak ada lagi dikembangkan sifat legalistik, melainkan lebih bersifat modern, yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat, yakni bersifat praktis dan pragmatis. Baru setelah merdeka, sistem administrasi negara di Indonesia berada di tangan bangsa sendiri. Pada tahun 1954, pemerintah mendatangkan perutusan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian ke seluruh Indonesia, lalu merumuskan suatu saran kepada pemerintah Indonesia yang diberi judul Training Administration on Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1956, diadakan kerjasama dengan tim dari Universitas Indiana atau USA. Pada tahun 1957 didirikannya Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Jakarta, yang dipimpin oleh Profesor Prajudi Atmosudjarjo. Dan untuk selanjutnya, tidak ada lagi dikembangkan sifat legalistik, melainkan lebih bersifat modern, yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat, yakni bersifat praktis dan pragmatis.